Nah, pada kali ini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Si Kancil Mencuri Mentimun Pak Tani. Simak ceritanya ya. Di suatu hari, diceritakanlah si kancil yang cerdik sedang berjalan-jalan keluar hutan menuju arah perkebunan milik Pak Tani. Dengan seketika, langkah kancil terhenti karen melihat kebun petani yang sangat subur dan buah mentimun yang sangat lebat dan segar. Si kancil berbicara sendiri. Wah, mentimunnya segar kayaknya. Enak kalau dimakan dan menghilangkan rasa hausku. Bergegaslah si kancil mendekat kebun mentimun itu sambil mengamati di sekeliling kebun itu. Aman kayaknya, ujar sang kancil. Tibalah di kebun mentimun. Tak lama lagi sang kancil mengambil mentimun yang besar dan segar-segar itu, lalu dimakannya. Aduh, yang ini kok kurang enak ya. Coba yang satu lagi, kelihatannya besar dan kayaknya enak dimakan. Kancil mengambil mentimun-mentimun yang ada di sekitarnya. Setelah kenyang dan mengambil beberapa mentimun untuk dibawa pulang ke hutan, kemudian si kancil pergi bergegas. Perbuatan itu terus diulangi. Keesokannya di pagi hari itu, si kancil mencuri kembali mentimun milik Pak Tani. Kemudian si kancil berbicara. Aku punya tempat makanan yang banyak, jadi tidak usah capek-capek lagi mencari makanan kemana-mana lagi. Besok saya akan kembali untuk mengambil mentimun ini, ujar si kancil sambil pulang dengan perut kenyang. Di siang harinya, Pak Tani datang ke kebun untuk melihat dan merawat kebun mentimun miliknya. Setelah sampai di kebun mentimun miliknya, dia sangat terkaget karena mentimun miliknya berserakan bekas gigitan hewan dan banyak mentimun yang hilang. Pak Tani sangat marah melihat mentimunnya banyak yang hilang telah dicuri. Kemudian Pak Tani pun mencari akal untuk menangkap si pencuri mentimunnya tersebut. Sambil istirahat, dia berpikir bagaimana mencari akal untuk menangkap si pencuri tersebut. Setelah beberapa lama berpikir sambil beristirahat, didapatkannya ide untuk menangkap dengan jebakan orang-orangan dengan menggunakan lem di tubuh boneka orang-orangan tersebut. Berbicara sendiri Pak Tani. Mudah-mudahan berhasil. Besok saya tangkap kamu, pencuri mentimunku, ujar Pak Tani sambil kesal sendiri. Maka dibuatnya boneka orang-orangan tersebut. Keesokan harinya, si kancil datang kembali dengan niat untuk mencuri mentimun milik Pak Tani. Dari kejauhan, si kancil terkejut sambil berbicara dalam hatinya. Kok Pak Tani pagi-pagi sudah ada di kebun, padahal hari-hari sebelumnya tidak pernah ada di pagi hari. Gerutu si kancil sambil menyelinap di semak-semak untuk mengawasi Pak Tani tersebut.
sambil mendekati karena sangat penasaran. Setelah mendekat di dalam semak, si kancil ketawa sendiri. Hahaha, emang saya bodoh Pak Tani membuat boneka orang-orangan. Dia pikir saya bisa dibodohi. Saya kan si kancil yang cerdik, ujarnya sambil mendekati kebun tersebut. Kancil memang cerdik, tapi dia tidak menyangka bahwa boneka orang-orangan itu dipasangi lem untuk menjebaknya. Dengan tenangnya si kancil mendekati boneka itu sambil menendang-nendang, sambil mengejek Pak Tani. Tetapi siapa disangka kaki si kancil satu persatu tidak bisa dilepaskan, menempel di boneka orang-orangan itu. Si kancil sangat kaget dan dia terperangkap di boneka tersebut. Kemudian datanglah Pak Tani tersebut dengan senang dan sangat kesal. Dia memergoki si kancil yang sedang tertangkap di boneka orang-orangan yang dibuatnya. Ditangkaplah si kancil dan dibawa ke rumahnya untuk dikurung. Malangnya si kancil yang telah tertangkap oleh Pak Tani dan dia dikurunglah. Di malam hari, kancil berpikir untuk mencari cara agar bisa kabur dari kurungannya. Si kancil yang cerdik kemudian mendapatkan cara untuk lolos dari kurungannya. Dan di malam itu si kancil dijaga oleh anjing milik Pak Tani. Dan dipanggillah si anjing tersebut. Si kancil memanggil si anjing untuk mendekatinya. Sang anjing, ujar si kancil. Ada apa kamu memanggilku? Jangan meminta saya untuk melepaskanmu dari kurungan itu, karena saya anjing yang setia kepada Pak Tani, ujar si anjing tetap diam. Siapa yang meminta kamu untuk mengeluarkan saya? Justru saya senang ada di dalam kurungan ini, kata kancil. Dasar kancil bodoh, dia senang dikurung, tahu besok akan dibuat sembelih untuk dimakan, ujar si anjing. Kamu salah anjing, saya dikurung bukan untuk disembelih, melainkan saya akan dinikahkan oleh Pak Tani kepada anaknya yang sangat cantik jelita, kata si kancil. Kamu bohong. Kamu hanya mau menipu saya, jawab si anjing. Ya sudah, kalau kamu tidak mau mendapatkan anak Pak Tani yang sangat cantik itu, biar aku saja yang akan menikahinya. Hahaha, jawab si kancil sambil tertawa mengejek. Si anjing sambil berpikir menebak-nebak, dia sedikit demi sedikit terpengaruh dengan omongan si kancil dan mendekatlah si anjing kepada kancil. Benarkah begitu kamu akan dinikahkan sama anak Pak Tani yang cantik itu? Bertanya sambil penasaran. Lalu kancil menjawab, benarlah anjing, sambil merayu si anjing. Masa saya berani membohongi kamu anjing yang besar dan kuat? Lalu si anjing dengan tidak sabar karena terayu oleh si kancil, ia menjawab, ya sudah, kalau begitu tukar saja.
biar saya yang akan di dalam dan kamu pergi cepat jauh-jauh dari sini." Maka tertukarlah dan dibukakan kunci kurungan oleh sang anjing. Setelah anjing masuk ke dalam, maka si kancil menguncikan kembali sambil dia lari dan ketawa. "Hahaha, kamu tertipu, anjing. Sebenarnya omongan itu saya bohong." Berlarilah si kancil sambil bahagia. Nah, itu tadi adalah dongeng si kancil mencuri ketimun milik Pak Tani. Dari cerita yang telah kita dengar, maka terdapat pesan moral, yaitu janganlah kita melakukan kejahatan dengan mencuri, karena sepandai-pandainya kita, suatu hari kita akan ketahuan. Dan janganlah berpikir pendek. Berpikirlah sebelum melakukan perbuatan seperti yang diperbuat oleh sang anjing.